Di dunia yang luas ini, terdapat begitu banyak makhluk ciptaan Allah yang belum terungkap oleh manusia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa di langit dan di bumi terdapat tanda-tanda kekuasaannya yang hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang berpikir. Lalu, apakah kita benar-benar telah mengetahui semua ciptaannya, ataukah masih ada misteri yang tersimpan di balik tirai rahasianya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hayat Media, channel yang membahas seputar kabar menarik tentang keislaman. Jika sahabat menyukai konten seperti ini, mohon dibantu like, subscribe, and komen agar Mimin semakin semangat membuat konten yang menambah wawasan sahabat. Dan ini dia kisah Nabi Hanzalah dan punahnya burung raksasa bernama Ankok. Nabi Hanzalah alaihissalam mungkin merupakan salah satu nabi dari ratusan ribu utusan Allah Subhanahu wa taala yang namanya jarang terdengar di telinga. Nabi Hanzalah adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain alaihissalam. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifan dari Bani Israel. Nabi Hanzalah diutus untuk membimbing kaum Ras. Ia adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel keturunan Yahuda. Tepatnya anak keempat dari Nabi Yakub. Al-Quran pernah mengabadikan kisah hancurnya sejumlah kaum. Pada surat Al-Furqan ayat 38 disebutkan bahwasannya selain kaum Ad dan Tasmud, ada penduduk ras yang dibinasakan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan yang artinya, dan kami binasakan kaum Ad dan Tasmud dan penduduk Ras serta banyak lagi. Generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Penduduk Ras menetap di tanah Hadraul Maut dan kota mereka dinamakan dengan Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk Ras yang menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dijelaskan bahwa Ashabur Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon sanaubar dan disebut sebagai Syekh Dirak atau Raja Pohon. Yafits bin Nuh adalah orang yang pertama kali menanam pohon itu. Fasenya pasca badai topan yang menerpa tepian sungai yang dikenal dengan sebutan Raushan Ob. Yafits menyebar 12 bibit pohon sanubar ke 12 desa di tepian sungai. Dan desa-desa tersebut bernama Oban, Odzar, Dia, Bahman, Isfan, Farwait, Ordi Bahsyat, Khordad, Murdad, Tir, Minhr, dan Syariwar. Dan nama-nama tersebut kemudian dijadikan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon sanobar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi. Dalam rangka pemujaan, kaum Ras mengadakan sebuah perayaan rutin setiap bulannya. Pada hari raya itu, mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Selain itu, mereka juga melarang penduduk beserta hewan ternak minum dari sungai di sekitar pohon sanaubar. Kemudian, kaum Ras meyakini bahwa pohon tersebut merupakan hayat al-ilahiyat atau kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun untuk mengganggu kehidupan pohon tersebut. Menurut kisah dari Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Hanzalah terdapat sebuah gunung yang bernama Falats yang menjadi tempat tinggal burung raksasa bernama Ankok. Kemudian apabila burung itu terbang, tubuhnya bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap.
Dan burung ini suka membawa hewan-hewan berukar besar seperti kuda, unta, dan gajah ke gunung tempat tinggalnya, lalu ia memangsanya. Burung anko juga dikisahkan suka memangsa manusia, membawanya dengan cakar, lalu dijadikan makanan. Tidak hanya makanan untuk dirinya, namun untuk anak-anaknya juga. Keberadaan burung anko membuat kaum ras gelisah. Oleh karena itu, mereka meminta solusi kepada Nabi Hanzalah. Kaum ras berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hanzalah yang jika di mana burung itu benar-benar mati, mereka akan menuruti apa yang didakwahkan oleh Nabi Hanzalah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melenyapkan burung anko ini. Hasilnya, seekor demi seekor ankok berjatuhan dari angkasa dan terbakar hingga tidak ada lagi burung ankok yang tersisa di dunia ini. Kemudian Nabi Hanzalah pun memulai dakwahnya kepada kaum ras. Namun apa yang terjadi? Kaum ras malah menantang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyebut Nabi Hanzalah seorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Kemudian karena dakwahnya tidak diterima, akhirnya Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat layu pohon sanaubar yang disembah oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pohon sanubar tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum ras sangat marah dan mereka berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Setelah mereka menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur yang sudah dibaut lalu menutupinya dengan batu yang besar, seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah dan kepada Allah pun melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makan Nabi Hanzalah setiap habis mencari kayu bakar. Di dalam sumur tersebut, Nabi Hanzalah yang makin merintih memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi hukuman kepada kaum ras atas perbuatannya yang telah mereka lakukan. Akhirnya kaum ras diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengazab kaum ras dengan menjadikan mereka batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak pun berubah menjadi batu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu, apakah burung anko ini benar-benar ada di dunia nyata? Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.